Media Vietnam panik melihat timnas Indonesia. Wow, kata itu layak kita sematkan untuk Soha VN, media Vietnam yang secara terang-terangan mengatakan kepanikannya dan juga kekhawatirannya melihat pergerakan timnas Indonesia yang bisa kita bilang cukup masif dalam menaturalisasi pemain-pemain. Jadi di sini dilansir dari Okezon Bola mengatakan bahwasanya media Vietnam panik terhadap timnas Indonesia yang bakal kedatangan 3 pemain keturunan kelas kakap. Ini aku bingung ya. Kenapa bisa mereka ini panik gitu ya kan? Padahal Indonesia kayaknya jarang ketemu dengan Vietnam. Kalaupun ketemu kayaknya nggak akan menurunkan pemain-pemain bintangnya. Ya karena kita kemungkinan besar kalaupun jumpa dengan Vietnam yaitu di Piala AFF kan gitu. Dan Piala AFF kan nggak masuk kalender FIFA tuh. Nah, kalau nggak masuk kalender FIFA, mana mungkin pemain-pemain naturalisasi atau pemain-pemain diaspora gitu tuh mau main bersama timnas kan? Karena nggak masuk kalender FIFA. Dan gitu juga klub mereka pun nggak akan mengizinkan. Dan Pak Erick Thohir juga punya trauma tersendiri ya kan? Rasa-rasa mengerikan tersendiri ketika menghadapi Piala AFF ini. Dia secara terang-terangan bilang bahwasanya nggak mau pemainnya itu bisa cedera. Apalagi waktu melihat Evan Dimas yang mana Vietnam itu berniat memang untuk menciderai Evan Dimas biar bisa menang. Nah karena alasan itu juga lah kayaknya Pak Erick Thohir itu kesal dengan kompetisi AFF ini yang dinilai ya nggak fair lah. Ditambah lagi ini kan cuma sekelas Piala AFF tapi bisa menciderai orang dan bisa melukai orang sehingga merusak karir orang hanya untuk sebuah trofi yang bisa kita bilang nggak masuk kalender FIFA, itu cukup disayangkan. Makanya Pak Erick Thohir juga kesel ya kan dengan ajang AFF ini. Ditambah lagi juga waktu kemarin AFF terakhir juga melihat Marcelino yang ditendang kepalanya pakai bola, padahal udah jatuh, udah pelanggaran, terus masih ditendang juga bola itu dan mengenai kepala Marcelino. Nah semakin apalah kesal lah mungkin orang PSSI kan. Bahkan Pak siapa kemarin itu ya, Pak Esko ya, salah satu Esko juga komen ya kan, kok bisa kayak gitu, macam nggak tahu tata krama gitu ya kan, macam nggak ada jiwa sportivitas, udah jatuh orang terus ditendang bolanya. Nah ini semakin menguatkan tentang level permainan AFF itu sebenarnya tidak tidak kompetitif atau tidak sportif, dan lebih baiknya memang kita hanya menurunkan pemain-pemain lokal kita. Karena kalau kita menggunakan pemain-pemain diaspora kita itu sangat disayangkan. Takutnya mereka cedera dan karir mereka juga terputus dan terhalangi. Terakhir mereka itu nggak bisa mendapatkan tempat di tim utama mereka gara-gara cedera tadi. Dan kalau udah cedera pun nanti belum tentu langsung perform. Biasanya itu ada butuh waktu lagi adaptasi untuk mendapatkan sentuhan-sentuhannya kan. Makanya ini media Vietnam ini lucu kali, panik dia kan. Kita yang naturalisasi, mereka yang panik. Tapi wajar sih, ada juga benarnya mereka panik ya kan. Mungkin ketika ketemu nanti di Piala Asia atau di kualifikasi Piala Dunia round 3 lagi, round 2 gitu. Apalagi kebetulan Indonesia dan Vietnam ini satu grup terus di Piala Asia, satu grup, dan mereka kalah kan. Terakhir mereka nggak lolos ke 16 besar, malah Indonesia yang lolos 16 besar. Di kualifikasi Piala Dunia round 3 juga round 2 juga kita satu grup sama Vietnam. Yang ianya mereka kalah tandang dan kandang. Makanya mereka nggak lolos ke round 3. Nah, mungkin karena kekalahan beruntun, kekalahan demi kekalahan yang dialami Vietnam ketika menghadapi timnas Indonesia yang diisi oleh pemain naturalisasi, jadi mereka panik kali gitu ya kan. Karena ini betul Indonesia menjegat langkah Vietnam. Biasanya Vietnam tuh mulus saja di Piala Asia dengan kualifikasi Piala Dunia. At least kualifikasi Piala Dunia Vietnam itu pasti lolos ke round 3 biasanya. Tapi tak kenapa kali ini jatahnya Indonesia karena mengalahkan mereka. Nah karena inilah mereka itu sebenarnya makin panik dan makin khawatir jika timnas Indonesia hari demi hari selalu mendapatkan pemain naturalisasi. Dan mereka juga berspekulasi bahwasanya timnas Indonesia akan merekrut atau menaturalisasi 3 pemain kakap lagi katanya. Kakap itu kan berarti pemain besar gitu kan, pemain grade A lah mungkin kata mereka gitu kan. Jadi menurut Soha VN, mereka itu khawatir lihat pergerakan timnas yang dinilai bakal mendatangkan pemain kakap guys, 3 pemain kakap. Padahal udah jelas kan, kemarin tuh Pak Erick Thohir sempat bilang bahwasanya kayaknya nggak bakal mendatangkan pemain
naturalisasi lagi karena dinilai kayaknya udah cukup lah pemain diaspora yang ada ya, walaupun sebenarnya kita kehilangan Marcelino karena akumulasi dan juga siapa namanya kiper Martin Pas ya kan yang dinilai kena akumulasi. Jadi kayaknya bakal kehilangan mereka, ditambah lagi juga banyak isu cedera tentang Orad Mangun lah, Kevin Dix lah ya kan. Jadi sebenarnya kalau kita fans timnas pengen ada gitu ya pemain-pemain baru lagi gitu. Tapi kalau udah kata Pak Erick Thohir ya udah kayaknya nggak ada dan hanya mengandalkan pemain yang ada, why not? Karena sejauh ini juga pemain yang ada juga bisa kita bilang bisa bersaing lah kalau untuk menghadapi Cina seperti itu. Tapi mungkin menghadapi Jepang ya mungkin butuh ekstra khusus. Nah seperti itu guys ya kan. Tapi anehnya ya kan, media Vietnam ini nggak percaya gitu. Padahal Pak Erick Thohir bilang enggak, kami nggak akan ada naturalisasi dalam waktu dekat ketika menghadapi Cina sama Jepang. Tapi mereka VN ini nggak percaya. Mereka malah menuding ini bagi strategi. Jadi mereka itu nggak mungkin nih Pak Erick Thohir orang PSSI ini nggak naturalisasi pemain lagi dalam waktu dekat. Pasti mereka ada menaturalisasi. Gitulah kata dia. Memang kocak juga apa ya media tetangga ini ya. Tapi itu wajar sih. Namanya juga tim musuh kan. Musuh pasti mereka sulit lah mempercayai apapun yang keluar dari mulut musuh gitu. Nah, jadi penasaran juga kita kan, siapa 3 pemain yang mereka nilai bakal dinaturalisasi. Dan mengejutkan ini memang dari 3 nama ini ada pemain yang grade A lah bisa kita bilang kan. Pemain Premier League yang baru aja promosi dengan klubnya Leeds United. Tahu lah kalian siapa kan? Yes, itu adalah Pascal Struijk. Pascal memang pemain bisa kita bilang paling mahal lah jika memang resmi dia bergabung dengan timnas Indonesia, karena bandrolnya itu kisaran 200 miliar value dia, bukan bandrol, maksudnya value apa dia di market kan. Begitu juga Pascal ini, dia ini pernah sempat jadi daftar tunggu untuk pemain timnas Belanda, tapi kayaknya lambat laun kayaknya udah mulai tersingkirkan dan udah mulai dilupakan. Sebenarnya dia ini bisa main juga di timnas Belgia, tapi kayak dia nggak mau, dia pengen Belanda. Begitu juga mungkin nggak tahu ini perkembangannya dengan timnas Indonesia apakah masih mau apa enggak gitu ya kan. Nah itu pertama Pascal Struijk. Baru yang kedua adalah Tristan Huyzer. Kita udah tahu Tristan Huyzer ini lagi rame karena satu klub sama siapa namanya Eleanor Renders. Eleanor Renders juga kayaknya sedang ngebujuk si ini kan, si Tristan biar supaya mau gabung dengan timnas. Dan juga ini beritanya rame sampai masuk ke media Belanda, football apa Premier atau gitu, football apa gitu, yang mana di situ menyebutkan bahwasanya Tristan Huyzer katanya sempat dihubungi sama PSSI. Tapi ya sekali lagi selagi ketua PSSI Pak Erick Thohir dan juga jajaran Esko belum menyatakan statement akan menaturalisasi pemain, maka kayaknya mungkin belum gitu dalam waktu dekat. Tapi nggak tahu dalam waktu yang akan datang nanti ya kan, karena biasanya PSSI itu kalau udah mau naturalisasi pemain biasanya ada konferensi pers tuh kan di salah satu stasiun TV nasional. Kayak konferensi pers kayak kemarin mau datangkan siapa namanya teknik advisor, ada konferensi pers. Baru juga mau naturalisasi juga ada konferensi pers. Baru juga kayak mau ganti pelatih juga ada konferensi pers. Ya, kembali lagi ke media Vietnam tadi. Jadi media Vietnam ini yakin ya kan. Tunggu, itu kan baru 2 ya kan. Baru satu lagi itu ada namanya Emiliano Jonathan. Nah, Emiliano Jonathan ini memang bisa kita bilang salah satu pemain apa yang dibutuhkan timnas juga nih, mengingat di sayap kanan kita ini kan mirip kayak Sadil Ramdhani nih. Emiliano Jonathan mirip kayak pakai kaki kiri Arjen Robben lah ya kan, yang mana masuk dari sayap terus masuk ke dalam kotak dan melakukan cut inside dan shoot goal. Biasanya kayak gitu modelnya kan. Nah, mereka juga nilai kayaknya Emiliano Jonathan ini kan eligible dan bisa memperkuat timnas Indonesia. Tapi sekali lagi Emiliano Jonathan juga belum ada memberikan statement yang mengarah pengen bela timnas, karena kayaknya dia ini pengen fokus lah ke klubnya FC Utrecht. Ditambah lagi FC Utrecht nih lagi berada di posisi bagus yang akan bermain di Liga Eropa musim depan. Nah, jadi dia kayaknya mau mencari tempat di timnas Belanda juga kayaknya kalau menurut aku, karena umurnya masih muda. Jadi kalau dia bersinar di klubnya FC Utrecht terus dia
gacor, bukan hal tidak mungkin dia dipanggil timnas Belanda. Tapi Milani Jonathan ya mesti sadar kalau dia itu di klub FC Utrecht. Biasanya kalau yang dipanggil pemain Belanda itu ya kalau nggak klub Ajax, PSV gitu kan. Jadi kayaknya dia mesti pindah ke klub yang lebih besar lagi sih menurut aku. Tapi itu wajar ya, apalagi dia masih muda, terus butuh proses lah untuk semua itu. Kenapa? Karena dia baru juga pindah kemarin kan dari Liga 2 ke Liga 1, ya butuh proses lah. Kalau misalnya dia dapatkan tempat tim utama di Liga Belanda bersama FC Utrecht, bukan hal tidak mungkin. Dan dia juga perform, banyak gol dan banyak assist. Bukan tidak mungkin nanti dia bakal dilirik sama PSV dan juga Ajax Amsterdam. Seperti itu guys, ya kan. Nah, kita kembali lagi ke media Vietnam tadi. Nah, media Vietnam tadi itu yakin ada nih khusus ini pemain-pemain yang bakal datangi ketika menghadapi China. Ya kan, karena mereka tahu lawan China ini pasti bakal jadi pertandingan yang vital, pertandingan yang krusial, pertandingan final yang menentukan nasib Indonesia dan juga China. Jadi pasti dua kubu ini saling meningkatkan kekuatan. Bahkan katanya China juga sudah mulai melakukan naturalisasi yang cukup masif ya untuk mengimbangi permainan timnas Indonesia. Karena kalau melihat dari segi permainan ketika menghadapi China, kita jauh lebih unggul. Tapi kebetulan mereka lebih efisien dalam mencetak gol. Dan kebetulan mereka bisa cetak 2 gol karena salah satu kesalahan kita. Dan terlambatnya pemain kita untuk memarking pemain ketika dalam serangan balik. Seperti itu guys. Jadi mereka meyakini juga pasti ketika datang pemain naturalisasi ini akan menyulitkan Cina dan juga menyulitkan negara mereka. Ya, mereka juga mengutip nih dengan judul nih, Sohafi ini dengan judul itu apa? Indonesia punya jurus baru, bikin Vietnam kerepotan, PSSI akan naturalisasi 3 pemain kakap. Oh macam memang lain. Indonesia punya jurus baru, bah. Kapan lah Indonesia punya jurus baru? Ya Indonesia dari dulu gitu-gitu aja. Jurus barunya katanya naturalisasi coba lah. Begitu yang nggak kuat ya bikin Vietnam kerepotan. Oh anjay. Bikin Vietnam kerepotan wah. Oke, kadang aku asik aja dengan berita-berita soal VN ini ya kan. Agak-agak menggelitik dan juga agak-agak menghibur gitu ya kan. Nah, mereka juga berpendapat bahwasanya ya PSSI pasti akan melakukan apapun demi jalur masuk Piala Dunia. Dan itu aku yakin benar juga, ada juga benarnya. Karena Pak Erick Thohir udah bilang, ini kesempatan jarang di depan mata kita bisa masuk Piala Dunia. Makanya apapun harus kita perjuangkan secara mati-matian demi bisa lolos Piala Dunia. Jadi nggak salah nih yang dia katakan PSSI mengusahakan jalan apapun agar bisa masuk Piala Dunia. Ya why not gitu kan. Apalagi belum tentu kita di tahun depan itu kita bisa masuk ke round 3 kayak gini dan juga punya peluang bisa lolos seperti itu. Makanya Pak Erick Thohir juga sangat ini ya memotivasi para pemain agar untuk fight sampai titik darah penghabisan gitu kan. Dan yang paling buat ngakak, tahu nggak yang paling buat ngakak apa? Mereka khawatir orang Sofian ini dengan banyaknya pemain naturalisasi Indonesia ini akan membuat mereka itu kewalahan ketika jumpa di SEA Games. Jadi mereka takut nanti lawan Indonesia di SEA Games. AFF aja Indonesia nggak nurunkan pemain naturalisasinya, apalagi SEA Games. Ya kan, yang AFF yang notabene timnasnya untuk senior itu aja nggak ada pemain-pemain naturalisasi kita kan. Paling cuma Rafael Strijk lah kemarin karena di Liga Australia. Apalagi SEA Games yang notabene untuk pemain-pemain muda, pemain-pemain under 23 yang nggak mungkin lah mungkin kayak pemain-pemain kita itu diutus untuk main di SEA Games. Tapi mereka ini udah overthinking luan nih. Vietnam ini kayaknya takut jumpa sama Indonesia di SEA Games. Level SEA Games, bah. Dia nggak tahu kita prioritas kita itu udah bukan SEA Games lagi, tapi udah ke level Piala Asia dan Piala Dunia. Jangankan SEA Games, AFF pun nggak lagi, ya kan? Ya, itulah dia guys. Komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang media Vietnam yang makin panik ngeliat timnas Indonesia yang diisukan bakal menaturalisasi 3 pemain kakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.